Halo Shalom anak-anak semuanya, apa kabar? Lausa harap kita semua dalam keadaan sehat dan terus bersyukur kepada Tuhan karena kita masih memiliki kesempatan yang indah untuk bisa terus belajar. Nah, Lausa mau menyampaikan pengumuman, semoga anak-anak bisa menyimaknya dengan baik dalam video ini yang sengaja Lausa buat supaya anak-anak lebih memahaminya. Nah, jadi sesuai dengan rencana yang sudah kita bicarakan sebelumnya atau disampaikan, yaitu tanggal 25 ini kita akan memulai pembelajaran tatap muka. Nah, yang kita singkat sekarang dengan PTM, pembelajaran tatap muka, dan satu lagi istilahnya yaitu PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau BDR, belajar dari rumah. Nah, untuk unit SMP kita akan menganut dua model pembelajaran, yaitu satu PTM dan PJJ dengan metode flip class. Flip class itu yaitu kelas terbalik. Jadi nanti banyak aktivitas yang dulunya di sekolah reguler dilaksanakan di rumah, sekarang akan dirubah untuk dilaksanakan di sekolah. Nah, itu disebut dengan flip class atau kelas terbalik. Nah, selama masa pandemi di semester kedua ini atau semester genap ini, kita akan melakukan dua model pembelajaran, yaitu PTM dan PJJ. Jadi PTM itu dalam sebulan akan dilakukan selama 2 minggu, dan untuk PJJ 2 minggu. Jadi kita akan membagi kelasnya. Untuk kelas A masuk ke minggu pertama dan minggu ketiga. Untuk kelas B masuk ke minggu kedua dan minggu keempat. Ya, saya ulangi ya. Untuk anak kelas A itu akan masuk belajar di minggu pertama dan minggu ketiga. Anak kelas B akan belajar di minggu kedua dan keempat untuk PTM. Nah, kalau PJJ-nya bagaimana? Sebaliknya. Kalau misalnya kelas A, dia PTM-nya di minggu ke-1 dan minggu ketiga, maka PJJ-nya akan dilaksanakan di minggu kedua dan minggu keempat. Demikian sebaliknya dengan kelas B. Ya, jadi anak-anak pahami ya. Sudah ingat ya bagaimana sistem dan metode pembelajaran kita. Nah, kebetulan nanti di tanggal 25 itu adalah minggu keempat. Jadi, dengar ya, yang akan masuk sekolah nanti di tanggal 25 adalah siswa-siswi yang duduk di kelas B, 7B, 8B, dan 9B. Mereka yang akan masuk. Nah, untuk roster yang digunakan mungkin sudah di-share oleh Bapak Ibu guru kepada kalian. Nah, yang modelnya seperti ini ya. Jadi langsung menjelaskannya juga ya. Di sini di rosternya ada dibagi dua, yaitu roster PTM dan roster PJJ. Nah, kalau roster PTM itu dibagi dua kolom. Nah, dilihat ya, dibagi dua kolom. Di situ ada tertulis, ambil contoh ya, 7AB strip 1. 7AB strip 2. Jadi, selama PTM di sekolah, anak kelas A, contohnya ya, anak kelas A yang masuk itu akan dibagi dua. Jadi ada kelas 7A1, ada kelas 7A2. Karena jumlah maksimal yang boleh belajar dalam satu kelas itu hanya 18 orang. Jadi kita bagi murid-murid kita menjadi dua kelas. Jadi ada kelas 7A1, kelas 7A2. Demikian juga 8A1, 8A2, 9A1, 9A2. Untuk kelas B bagaimana? Sama juga. Jadi selama kalian PTM, roster yang kalian pakai ini adalah roster yang dua kolom ini. Kalau kalian dapat A1 berarti kalian lihat yang rosternya ini. Kalau kalian dapat yang nanti A2 berarti lihatnya ini. Nah, cara baginya bagaimana? Nanti wali kelas akan menyampaikan. Jadi jumlah muridnya misalnya 28. Jadi nanti dia akan dibagi 14 dan 14. Nanti sesuai dengan nomor absensi. Kalau saya dapat nomor 15, saya berarti masuk ke kelas B. Bukan B, masuk ke kelas 2-nya. Jadi 7A2 atau 7B2 atau 9B2-nya. Nah, jadi begitu ya, 9B2, A2. Jadi kalau yang nomornya di bawah dapatnya yang 2. Kalau yang 1 sampai 14 berarti dapatnya yang 1. Nah, kalau untuk anak kelas 9 jumlah muridnya 23 nih, misalnya 23. Nah, jadi nanti akan dibagi bagaimana? 12 dan 11 begitu. Jadi nanti yang kelas 9A1 rosternya yang kolom 1. Kalau yang kelas 9A2 rosternya yang
kolom 2. Jadi demikian ya anak-anak, ini pemam roster. Nah, untuk yang PJJ, kelasnya kita gabung karena enggak apa-apa di rumah masing-masing belajar jarak jauh. Jadi tidak dibagi kelas 9A1, 9A2. Jadi ini semua kelas 9, semua kelas 8, semua kelas 7. Rosternya sama. Jadi setiap yang PTM pakai roster yang 2 kolom ini, setiap yang PJJ pakai roster yang ini. Nah, setelah melihat video ini nanti kalian lihat lagi ya roster kalian supaya kalian lebih mengerti. Oke? Untuk itu, Lausa akan sampaikan dulu sistemnya yang sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi anak-anak pahami dulu ya. Mari sama-sama menyimak. Nah, Lausa sudah pernah men-sharekan PowerPoint ini kepada orang tua, papa dan mama. Nanti kalau perlu Lausa juga akan men-sharekannya kembali kepada anak-anak. Jadi ada beberapa protokol kesehatan yang harus kita ikuti bersama-sama. Yang pertama itu adalah kita waktu masuk sekolah itu harus melakukan pengecekan suhu dan pencatatan suhu yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru atau staf dari sekolah. Nah, untuk unit SMP kita akan mulai sekolah itu, mulai belajar di kelas itu adalah jam 8.30. Yang artinya sebelum 8.30 kita sudah harus ada di sekolah untuk mengikuti protokol kesehatan. Jadi masuk sekolah kita harus mengikuti prokesnya, yaitu di halaman depan kita akan melakukan pengecekan dan pencatatan suhu anak-anak waktu masuk sekolah. Jadi semua akan dibuat barisan bersama-sama dengan menjaga jarak. Barisan menjaga jarak, kemudian mengantri bersama-sama untuk menunggu Bapak Ibu guru akan mencatat dan mengecek suhunya. Nah, anak-anak akan diturunkan di gerbang. Tidak boleh orang tua masuk. Ya, jadi harus di gerbang saja. Sebentar ya. Nah, setelah anak-anak diturunkan di gerbang oleh orang tua, mama dan papa, langsung masuk ke barisan untuk mengantri, mengukur dan mencatat suhu. Setelah itu, langsung masuk ke dalam ruangan kelas, duduk di tempat yang telah disediakan. Duduk di tempat yang telah disediakan dan tidak berkeliaran kemana-mana. Tidak boleh yang berdiri di koridor, ngobrol-ngobrol dengan teman dan lain-lainnya. Tidak boleh. Jadi harus langsung masuk ke dalam kelas, duduk di tempat yang sudah disediakan. Nah, ketika datang, kita juga harus lengkap dengan protokol kesehatan yang wajib, yaitu memakai masker. Memakai masker medis yang 3 lapis itu loh, pakai itu. Kalau sekiranya ada yang merasa, oh saya mau pakai yang kain, mama papa bilang pakai yang kain, boleh, tapi harus membawa cadangannya jika itu dibutuhkan, mana tahu tiba-tiba dia basah atau dan lain-lainnya. Nah, jadi ingat ya, disarankan kalau bisa memakai masker medis. Tapi kalau mau memakai masker kain boleh, tapi disarankan tetap membawa cadangan masker. Dan ingat ya anak SMP, kita sudah dewasa, tidak boleh maskernya dibuka selama pembelajaran dan tidak boleh ada istilah dekat-dekatan dengan teman-teman, duduk di tempat yang sudah disediakan. Nah, untuk hand sanitizer, nah ini wajib dibawa oleh anak-anak sendiri ya. Jadi bawa dalam bentuk botol yang kecil seperti ini, bawa, kemudian masukkan di dalam kantong atau di tempat yang mudah dikeluarkan, diambil. Nah, kemudian kita sering-sering menyemprot atau menyemprot tangan kita dengan hand sanitizer. Dan yang paling penting itu adalah kita tidak boleh sembarangan memegang sesuatu yang tidak perlu dipegang, kemudian kita memegang wajah kita atau bagian tubuh kita. Jadi dari sekolah juga sudah menyediakan wastafel, hand soap atau sabun. Jadi mari kita semua mengikuti protokol kesehatan dengan sangat baik. Supaya apa? Supaya pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Karena dengan menjaga diri kita sendiri, berarti kita sudah menjaga orang lain juga. Jadi anak-anak, sebagai anak-anak SMP yang sudah Lausa anggap dewasa, yang sudah sangat mengerti yang namanya protokol kesehatan, harus dijaga. Ingat ya, datang ke sekolah jam 8 atau sebelum 8.30 dan mengikuti barisan untuk mengukur suhu. Dan waktu datang kita harus sudah memakai masker yang disarankan. Kemudian membawa apa? Minuman atau makanan atau bekal yang milik sendiri.
dan tidak boleh tukar dan pinjam-pinjam, termasuk alat tulisnya. Jadi tidak boleh ada pinjam penghapus lah, penggaris lah, tip X dan lain-lainnya, semua milik sendiri. Demikian juga dengan buku, semuanya harus punya sendiri, milik sendiri, tidak boleh ada pinjam-pinjam seperti dulu-dulu lagi. Nah, untuk waktu belajar itu 3 jam. Jadi kita belajar 3 jam, namun pulangnya mungkin bisa lebih dari 3 jam. Karena kenapa? Waktu pulang pun kita harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu harus juga diukur suhunya dan dicatat suhunya. Nah, nanti akan ada pengarahan dari Bapak Ibu Guru bagaimana kita meninggalkan kelas. Jadi tetap harus antri satu-satu. Ya, yang dijemput akan dipanggil namanya untuk turun kalau sudah papa mamanya datang. Nah, kalau yang tidak dijemput, yang pulang sendiri, dia akan didahulukan untuk pulang dan segera pulang, tidak boleh mampir kemana-mana pun juga. Sampai di rumah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membersihkan badan kita juga, langsung mandi, bajunya diganti. Kita harus menjaga kesehatan, protokol kesehatan dengan baik. Karena di rumah kita juga punya orang tua, bisa aja ada popo, kungkung, kakek nenek, atau papa mama, atau dedek kita, atau siapapun itu juga. Mari kita menjaga protokol kesehatan dengan baik. Nah, anak-anak, selagi kita belajar, kita juga tidak ada berpindah-pindah ya, tetap duduk di tempat duduk. Nanti Bapak Ibu Guru akan memberikan kesempatan buat kita untuk istirahat, makan, kemudian melakukan sedikit peregangan pada tubuh kita. Tapi di mana tempatnya? Tetap di tempat. Jadi anak-anak Lause yang sangat Lause banggakan, yang hebat dan luar biasa kalian semua ini, mari kita bersama-sama mengikuti protokol kesehatan, mengikuti arahan Bapak Ibu Guru ya. Masker tetap harus dipakai. Nah, sekarang Lause berada di ruangan sendirian karena mau berbicara dengan kalian melalui video. Lause buka maskernya, tapi harus tetap memakai masker kemanapun nanti kita berada ya anak-anak. Jadi mari kita bersama-sama mengingat apa yang sudah Lause sampaikan, belajar dengan baik, mengerjakan instruksi, menjalankan instruksi dengan baik. Protokol kesehatan harus kita menjalani dengan baik demi diri kita sendiri, demi orang lain, demi orang-orang yang kita kasihi, demi pembelajaran yang bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Nah, anak-anak, demikian yang bisa Lause sampaikan. Ikuti protokol dengan baik. Sekali lagi, rajin cuci tangan, wajib pakai masker dan menjaga jarak. Jadi tidak ada dorong-dorongan, tidak ada sok akrab ya, tidak boleh sok akrab, rangkul-rangkulan dan lain-lain. Nanti setelah semua bisa normal kembali, kita akan melakukannya semua dengan lebih baik lagi. Mari anak-anak, mari kita bersama-sama terus berdoa, mohon pertolongan Tuhan menjaga dan memelihara kita agar kita semua bisa melakukan aktivitas pembelajaran khususnya buat kalian semua dengan baik. Mari tetap semangat, apapun yang terjadi kita jangan kalah dengan keadaan, tapi kita tetap harus berserah kepada Tuhan karena Tuhan yang ampunya kita ini semua. Terima kasih anak-anak semuanya yang hebat dan luar biasa. Sampai ketemu nanti di hari Senin dengan seragam yang baik ya, rambut sudah rapi, memakai seragam dan semangat yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran yang sudah kita tinggalkan selama lebih kurang 1 tahun. Artinya gimana? Tinggalkan itu tidak datang ke sekolah. Nah, ini kesempatan baik sudah diberikan buat kita. Mari kita pegang semuanya. Oke, sampai ketemu anak-anak di hari Senin dengan semangat belajar yang tinggi dan kita tetap berserah, berdoa kepada Tuhan. Mohon Tuhan yang menjaga kita. Oke, terima kasih. Shalom. Bye-bye.